Oh, Kedengeran nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Nisa Tua Manalu selaku mata kuliah kewirausahaan yang saya hormati, saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proposal bisnis, tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Gina Nur Syakira dengan NIM J04142105. Sekar Putri Maharani dengan NIM J0414221161. Opi Hosul Hidayah dengan NIM J0414221306. Hoirunisa dengan NIM J0414221047. Cinta Novita Kurniawan dengan NIM J0414221286. Baik, untuk materi yang pertama, dengan analisis identifikasi ide bisnis akan disampaikan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa, saya persilahkan. Oke, di sini ada identifikasi ide bisnis yang pertama yaitu konsultan dan pengacara pajak. Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada pihak wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Next. Positifnya yaitu membantu orang dalam bidang perpajakan, dapat membantu membuat laporan keuangan setiap bulan, memberikan informasi keuangan. Negatifnya yaitu kami belum paham betul tentang pajak dikarenakan kami belum mempelajari materi pajak dan kami belum bisa meyakinkan pelanggan karena kami belum paham tentang pajak dan belum memiliki pengalaman yang banyak. Next. Yang kedua adalah jasa perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah sebuah proses evaluasi komprehensif dari pemasukan individu saat ini dan keadaan keuangan di masa depannya. Maaf, Sekar. Di masa depannya dengan menggunakan variabel-variabel yang sudah diketahui untuk memprediksi pendapatan masa depan, nilai aset, dan rencana penarikannya. Next. Positifnya yaitu lebih mengenal tujuan keuangan, tidak perlu khawatir kalau klien ada keperluan mendadak,
masa depan perusahaan kalian lebih terjamin, mengetahui kemana uang klien akan dialokasikan, dan meraih tujuan jangka panjang. Negatifnya, kami dapat salah dalam menentukan budget, klien dapat menunda investasi mereka, dan klien dapat salah dalam menentukan prioritas mereka. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Oke, mungkin Gina sedang ada kendala dalam sinyalnya, jadi selanjutnya akan dibawakan oleh Cinta Novita Kurniawan. Nah, jadi ide bisnis yang ketiga itu ada jasa analis keuangan, yaitu analis keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, stabilitas, profitabilitas dari suatu usaha, subusaha ataupun proyek. Nah, analis keuangan dilakukan oleh seorang profesional yang menyajikan laporan dalam bentuk rasio yang menggunakan informasi sebagaimana tersaji dalam laporan keuangan. Next. Positifnya itu menganalisis keuangan, dapat memprediksi perkembangan keuangan, menguasai dalam bidang akuntansi. Negatifnya itu ada kurang teliti menganalisis keuangan, kurang memahami teknik analisis keuangan. Next. Yang keempat, yaitu yang terakhir ada jasa pembuatan kado, yaitu dinamainya kado indong. Nah, kado indong adalah jasa yang memberikan pelayanan berupa pembuatan kado ulang tahun, kado pernikahan, dan lain-lain. Next. Positifnya itu memiliki inovasi yang dapat menarik konsumen, skill yang dimiliki oleh pekerja sangat baik, lebih banyak peluang untuk mendapatkan pendapatan, membantu orang malas mencari kado atau orang yang ingin kado siap jadi. Nah, negatifnya itu kurang memahami selera pasar. Next. Nah, jadi dari hasil analisis kami yang memiliki hal positif lebih banyak adalah ide yang keempat, yaitu jasa pembuatan kado yang bernama Kado Indong. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cinta Novita Kurniawan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Sekar Putri Maharani kepada saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu analisis pesaing. Pesaing yang pertama yaitu Ratu Kado, memiliki kelebihan, sudah memiliki cabang di Kota Bogor, dan menyediakan berbagai macam perlengkapan untuk hadiah. Adapun kekurangannya yaitu kurang dalam pelayanan dan masih banyak barang yang reject. Untuk pesaing yang kedua yaitu Karya.ss, memiliki kelebihan yaitu sudah banyak customer dan langganan, dan juga pemilik sudah ahli karena toko sudah buka sejak 2017. Kekurangannya yaitu hanya berfokus pada buket bunga. Selanjutnya ada analisis inovasi atau Scamper. S, yaitu apa yang bisa saya ganti dari ide produk atau jasa pesaing, apakah bahan, komponen, unsurnya. Di toko kami memiliki sistem pembelian, yaitu membeli barang dapat langsung dibungkus dengan kertas kado. Kami juga memiliki sistem pre-order, dan pelanggan dapat membeli produk kami di e-commerce seperti Shopee dan akun Instagram kami. Pelanggan juga dapat membayar melalui e-banking, ShopeePay, dan Dana. C.
Apakah ide produk atau jasa Anda bisa digabungkan dengan produk atau jasa lainnya, atau apakah produk atau jasa pesaing bisa digabungkan dengan produk atau jasa pesaing lainnya? Bisa, karena ide jasa pembuatan kado kami bisa digabungkan dengan jasa antar barang. A. Apakah yang bisa diadaptasi dari produk atau jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing? Ide seperti buket bunga dan buket uang bisa kami adaptasi dan kami perbarui. M. Apa yang bisa saya perbesar atau perluas atau perkecil atau persempit dari produk atau jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing? Kami memiliki sistem pesan online melalui Instagram ataupun Shopee, dan juga dapat memperluas segmentasi pasar. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sekar. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Wafik Kusno. Kepada Wafik, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu ada scamper P. Apakah dari produk atau jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing dapat menghasilkan manfaat atau kegunaan lain? Yaitu ide dari pesaing memiliki kegunaan lain ataupun menghasilkan manfaat karena dapat mempermudah konsumen dalam mencari barang isian kado dan mempermudah konsumen yang ingin barang siap jadi. Itu selanjutnya E. Apakah yang bisa saya hilangkan atau sederhanakan dari produk atau jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing? Yaitu tidak. R. Apakah saya dapat membalik atau menyusun ulang produk atau jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing? Yaitu ya bisa, dengan perkembangan zaman pasti selera pun berubah. Next. Yaitu dan selanjutnya ada analisis SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan threat. Next. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Yang pertama itu pemesanan yang mudah dapat secara online maupun offline. Yang kedua mendapatkan diskon harga di setiap event. Dan yang ketiga dapat membayar menggunakan tunai maupun non-tunai. Yaitu selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Yang pertama itu kami belum terlalu handal karena baru merintis. Selanjutnya itu ada peluang atau opportunity. Banyaknya orang yang ingin siap jadi dan selera orang saat sedang mengikuti tren. Dan yang tadi itu ada ancaman atau threat, yaitu banyaknya pesaing yang sudah handal dalam pembuatan kado. Next. Yaitu ada BMC atau bisnis model kantor. Saya lanjutkan ke moderator. Belum. Yang pertama itu ada customer segment. Yang pertama itu konsumen yang ingin instan atau cepat jadi. Yang kedua konsumen yang mungkin sibuk sampai tidak bisa beli kado langsung. Yang kedua itu ada customer relationship, bertemu langsung secara tatap muka, komunikasi secara online maupun melalui WhatsApp ataupun Shopee. Yang ketiga itu ada channels, melalui Instagram, Shopee atau website WhatsApp, dan purchase itu melalui ATM, mobil banking, Shopee Pay, atau Dana. Yaitu ada value proposition, memberikan kemudahan dalam pembuatan kado dengan efisien waktu dan tenaga juga dengan harga yang terjangkau. Dan yang itu ada key activity yang menyediakan layanan jasa pembuatan kado untuk ulang tahun ataupun hari spesial lainnya dan menjual berbagai macam barang untuk kado. Yaitu ada key partners bekerja sama dengan pihak ekspedisi dalam hal pengiriman barang seperti JNT, JNE, dan lainnya. Selanjutnya itu ada key resource, yaitu ada intelektual yaitu hak paten, SDM itu pemasaran dan media, keuangan dan itu modal. Dan selanjutnya itu ada cost struktur yaitu biaya gaji karyawan, biaya admin e-commerce Shopee, dan yang terakhir itu ada revenue stream yaitu keuntungan diambil 5.000 setiap per barang. Next. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Wafik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai segmentasi, targeting, dan positioning. Next. Oke, untuk segmentasi pasar ini yang pertama ada usia. Usianya ini kami dari remaja hingga dewasa dan wilayahnya ini ada di Kota Bogor. Untuk jenis kelaminnya bisa laki-laki maupun perempuan. Pendapatannya ini bisa menengah ke atas hingga menengah ke bawah. Perilakunya adalah kalangan masyarakat yang ingin siap jadi atau simpel. Lanjut. Untuk targeting di sini itu orang-orang yang sedang membutuhkan jasa pembuatan kado. Positioningnya adalah kami mencoba menarik hati para konsumen dengan memperkenalkan profil usaha kami dan menyebarluaskan ke sosial media ataupun pamflet secara offline. Manfaat segmentasi dan targetingnya adalah untuk memahami apa yang diinginkan pelanggan atau selera pasar. Lanjut. Untuk selanjutnya adalah analisis bauran pemasaran atau 4P. Lanjut. Untuk produknya sendiri ini adalah barang-barang yang isiannya kado seperti boneka, bunga, dan lain-lain, dan kotak kado berupa gift box atau bucket, dan juga kado yang dilapis kertas kado. Atau harganya ini, harga jasanya adalah 15.000 sampai 20.000, dan harga barangnya itu sekitar 10.000 sampai 50.000. Place atau tempatnya ini bisa melalui online seperti Instagram dan Shopee, ataupun secara offline datang ke toko. Promosi yang kami gunakan adalah iklan di media sosial seperti Instagram. Lanjut. Untuk laporan keuangan yang pertama ada HPP. Lanjut. Baik, untuk yang pertama ini ada biaya tetapnya. Biaya tetapnya kita hanya menggunakan 2 barang, gunting sama cutter. Ini barangnya ada 2, gunting harganya 5.000, dikali 2 10.000, cutter juga dikali 2 10.000 dengan total harga atau biaya tetapnya adalah 20.000. Lanjut. Untuk biaya variabel yang pertama ada paper box. Kita menggunakan 10 paper box dengan harga satuannya 10.000, jumlahnya 100.000. Pita roll kita gunakan 2 barang dengan harga satuan 9.000, jumlahnya 18.000. Double tip kita gunakan 1 dengan harga 3.000, totalnya adalah 3.000. Kartu ucapan kita gunakan 10 dengan harga satuan 2.000 dan jumlah harganya adalah 20.000. Barang yang pertama ini kita gunakan 5 barang dengan kisaran harga itu 30.000 menjadi 150.000, dan barang yang kedua dengan kisaran 50.000 menjadi 250.000, dan total dari biaya variabel kami adalah 541.000. Bisa di next. Untuk biaya 1 kali produksi ini adalah 20.000 dibagi dengan 10 unit karena kami tadi menggunakan 10 barang menjadi 2.000. Untuk total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi itu hasil yang tadi 2.000 ditambah total hasil biaya variabel yaitu 541.000 menjadi 543.000. Untuk biaya per unit adalah total biaya produksi dalam 1 kali produksi adalah total biaya variabel dibagi dengan unit barangnya yaitu 541.000 dibagi 10 menjadi 54.300. Untuk harga pokok produksinya, laba yang kami harapkan ini sebesar 15%, sehingga presentasi markup-nya sebesar 0,15 dikali 543.000 ditambah 0 per 543.000 dikali 100% dengan hasil 0,15. Labanya ini adalah total biaya produksi dikali markup yang tadi
yaitu 543.000 dikali 0,15 hasilnya 81.450. Harga jual kami ini 543.000 ditambah 81.450 ini dibagi 10 dengan hasil 60. Next. Untuk selanjutnya adalah laporan keuangan Statement of Financial Position. Ini adalah di bulan November tahun 2022, karena aset kami ini ada match dan inventory, ini tidak ada atau 0 rupiah, supply-nya adalah 541.000, dan cash atau pendapatannya 625.000 dengan total aset 1.166.000. Untuk liabilitas kami itu 0 rupiah dan equity-nya itu hasilnya yang tadi itu 1.166.000 dengan total liabilitas dan equity 1.166.000 rupiah. Laporan keuangan selanjutnya adalah income statement. Ini untuk yang berakhir di bulan November tahun 2022, sales revenue salesnya itu 625.000, net salesnya 625.000 juga, gross profitnya adalah hasilnya 625.000. Expense ini kami ada biaya overhead sebesar 501.000, biaya iklan 200.000, total expense-nya adalah 161.000 dan net income-nya hasil akhirnya adalah 1.300.000. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.